Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Segala sesuatu di alam semesta ini saling berelasi. Pada siang hari, sinar matahari membuat tanaman mampu berfotosintesis. Pada malam hari, tanaman melepaskan karbon dioksida. Dan baik siang maupun malam, karbon dioksida berperan layaknya perisai di atmosfer yang menjaga agar panas matahari tersimpan di permukaan bumi. Relasi menjadi syarat berlangsungnya kehidupan di alam semesta. Namun, relasi juga berisiko mendatangkan ketidaknyamanan, ketidakcocokan, dan bahkan perselisihan. Mari lihat seekor semut yang berjalan di dekat kaki kita. Demi kelangsungan koloninya, seekor semut berinteraksi dengan manusia yang berisiko menginjaknya. Atau seorang anak yang bermain bersama teman sebayanya di sebuah taman. Supaya bisa bermain bersama, mereka harus menurunkan ego masing-masing. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa pertengkaran akan segera terjadi. Dan ketika pertengkaran itu terjadi, maka rasa marah, sedih, dan sakit akan memenuhi perasaan mereka. Relasi membuat kita rapuh, sekaligus membuat kita hidup. Kerapuhan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan menjadi kenyataan yang harus diterima. Di dalam bacaan kita, seorang perempuan Kanaan tanpa nama menampilkan kerapuhannya ketika berjumpa dengan Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Demi anak perempuannya, ia merisikokan diri untuk diabaikan, ditolak, dan dihina. Sebab ia tentu sadar bahwa ia adalah perempuan, bukan Yahudi. Bahkan ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," perempuan itu tidak menyerah. Ia kembali berseru, "Tuhan, tolonglah aku."
Namun Yesus kembali menegaskan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing yang dipakai oleh Yesus merupakan ejekan yang kerap dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk orang-orang di luar Yahudi. Mungkin Yesus sedang menguji. Mungkin juga Yesus sedang menuntut sikap. Atau bahkan mungkin Yesus memang memiliki pandangan yang sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Terlepas dari alasan Yesus menggunakan kata sarkastik, kita justru melihat perjuangan seorang ibu yang berani bersuara demi hidup anaknya, sekaligus demi kesetaraan bagi dirinya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Perempuan ini sadar bahwa ada stigma yang dilekatkan pada dirinya. Namun ia juga sadar bahwa dirinya berharga dan berhak menerima keselamatan yang sama. Ia mengambil risiko demi terbukanya relasi. Ia merapuh demi terciptanya koneksi. Bahkan bagi Yesus sendiri, tindakan berani yang ditampilkan oleh perempuan Kanaan itu menjadi titik awal pelayanan Yesus bagi orang-orang di luar Yahudi. Bisa saja Yesus mengubah cara berpikirnya demi terbukanya keselamatan bagi orang-orang di luar Yahudi. Segala sesuatu di alam semesta ini saling berelasi. Relasi membuat kita rapuh, sekaligus membuat kita hidup. Beranikah kita menjalani hidup seperti perempuan Kanaan? Bersuara sekalipun harus merisikokan diri demi terciptanya relasi yang setara.